Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana ni'matullah dari Segeri. Ustaz, bagaimana tipsnya jika Allah memanjangkan umur kami dan agar ketika nanti keluar dari bulan Ramadan maka intensitas ibadah kami bisa tetap baik atau tidak gampang futur? Syukron Ustaz, jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khair. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan dan amal soleh. Ya, kita melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan, kemudian setelah lepas Ramadan amal soleh kita semakin meningkat. Sebab itulah maksud dan tujuan dari berpuasa, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seseorang itu diterima amal solehnya di bulan Ramadan sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah ya selepas Ramadan maka ada peningkatan yang terjadi pada hamba tersebut. Itu diantara tanda diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Wa jazaa'u sayyi'atin wal hasanatu wa jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari suatu kebaikan itu kebaikan setelahnya. Setelah melakukan kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya. Itu tanda Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwana fillah, barakallahu fikum. Ya, tentunya untuk menjaga amalan kita selepas Ramadan, yang paling penting adalah ketika Anda melakukan amalan pada bulan Ramadan, lakukanlah dengan seikhlas mungkin. Lakukanlah dengan seikhlas mungkin pada amalan tersebut. Ya, sebab amalan yang ikhlas itulah yang akan continue. Itulah yang akan istimrar. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan sebelumnya Imam Malik rahimahullahu taala, ya mereka berkata ya ma kana lillahi dama wattasalah. Segala sesuatu yang dilakukan dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itu akan continue dan bertahan. Itu akan continue dan bertahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap menjaga diri dari perbuatan dosa. Menjaga diri dari perbuatan dosa. Sebab ketahuilah dosa itulah yang akan melemahkan kita melakukan ketaatan. Dosa itulah yang akan melemahkan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering Nabi baca. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Hada wallahu a'lam.